Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Daniel, NIM 1912036 dari Universitas Muhammadiyah Senjai, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi ransum dengan 3 metode mata kuliah bahan makanan ternak. Adapun kegunaan menyusun ransum itu agar ransum yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat-zat nutrisi dengan kemampuan konsumsinya menurut Rasyad 1994. Ada 3 metode yang digunakan dalam menyusun ransum. Yang pertama metode coba-coba, dan yang kedua metode bujur sangkar, dan yang ketiga itu metode aljabar. Metode coba-coba merupakan metode yang digunakan untuk menyusun ransum dengan melakukan penafsiran kebutuhan setiap pakan, di mana kebutuhan 100%. Di sini saya akan menggunakan dua bahan pakan, yaitu tepung ikan dan dedak padi. Tepung ikan protein kasarnya itu 28%, kebutuhannya itu 30%, dan dedak padi protein kasarnya 13,4%, dan kebutuhan 70. Berarti kebutuhan 30 tambah 70 sama dengan 100. Adapun perhitungannya itu menggunakan rumus bahan pakan, di mana kebutuhan dikali PK protein kasar dibagi 100%. Itu tepung ikan 30 kali 50 sama dengan dikali 50 bagi 100, hasilnya itu 15,4. Dan dedak padi 70 dikali 13,4 dibagi 100, hasilnya itu 9,38. Adapun hasil dari penjumlahan, perkalian dan pembagian tersebut yaitu 26,78. Berarti nutrisi yang terkandung pada satu ransum dengan menggunakan metode coba-coba yaitu 26,78. Di sini ada pun cara membuat ransum 1 kg tepung ikan kali kebutuhan kali 1 kg bagi 100, hasilnya itu 0,1. Dan dedak padi dikali 70 kali kebutuhan bagi 100, hasilnya itu 0,7. Dan perjumlahan dari hasil tersebut adalah 1 kg. Baik, metode yang kedua itu adalah metode bujur sangkar, di mana bujur sangkar ini memiliki tujuan untuk menyusun ransum protein kasar 18%. Tercapai perlu dilakukan penggolongan dalam bahan pakan ternak yang mengandung protein kasar tinggi dan rendah. Di sini saya menggunakan 2 bahan pakan, yaitu bungkil kacang tanah dengan protein kasar tinggi dan jerami padi dengan protein kasar rendah. Di mana protein kasar bungkil kacang tanah dikurang 18, hasilnya itu 15,7. Dan jerami padi 18 dikurang 4,2 dan hasilnya itu 13,8. Hasilnya itu dijumlahkan menjadi 29,5. Sedangkan untuk mendapatkan selisih dari protein kasar bungkil kacang tanah dan jerami itu dikurang menjadi 29. Di sini selisihnya harus sama
dengan hasil yang telah dikurangkan, di mana bungkil kacang tanah 13,8 dibagi 29,5 kali 100%, jumlahnya itu 46,8%. Dan jerami padi 13,7 dibagi 29,5 kali 100%, hasilnya itu 53,2. Dan hasil dari bungkil kacang tanah dan jerami padi itu ditambahkan menjadi 100% dan harus sama. Dan pembuktian dari bungkil kacang tanah itu 33,7 kali 46,8 dibagi 100%, hasilnya itu 15,8. Dan jerami padi 4,2 dikali 53,2 dikali 100, hasilnya itu 2,2. Dan jika dijumlahkan itu hasilnya menjadi 18%. Baik, metode yang ketiga itu metode aljabar, di mana metode ini adalah metode persamaan matematika. Metode aljabar harus menggunakan 3 bahan pakan. Di sini saya akan membuat ransum dengan protein kasar 20% dengan energi metabolisme 2800 kalori per kilogram. Menggunakan bahan pakan tepung cacing tanah, protein kasarnya itu 59,7 dan energi metabolismenya 2800 kalori per kilogram. Yang kedua, tepung bekicot, protein kasarnya itu 44 dan energi metabolismenya itu 2700 kalori per kilogram. Tepung yang ketiga itu tepung kepala udang, di mana protein kasarnya itu 30 dan energi metabolismenya 2000 kalori per kilogram. Di mana simbol dari tepung cacing tanah yaitu X, tepung bekicot Y, dan tepung kepala udang itu Z. Di mana penyelesaiannya itu persamaan aljabar itu X tambah Y tambah Z bagi 100. Persamaan protein kasar 59,47 ditambah 30 dibagi 20. Persamaan metabolisme 2800 ditambah 2700 ditambah 2800 ditambah 2000 dibagi 2800. Mana eliminasi itu per 1 dan 2. Persamaan 1 kali 59,42 sama dengan 59,17 kali tambah 59,47 ditambah 59,47 sama dengan 59,47. Dan persamaan protein kasar kedua itu 59,47 tambah 44, di mana ini 59 sama dan dihapuskan. Ditambah 44 ditambah 30 sama dengan bagi 2 sama dengan 20, hasilnya itu 59,27. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 kali 2800. 2800 ditambah 2800 tambah 2800 sama dengan 28.000.
Dan ini 2.800 sama tambah 2.700 ditambah 2.000 sama dengan 2.800, dan ini dihapuskan yang 2.800 karena sama. Dan hasil dari 100 Y dan 800 8.000 yaitu 27,2. Eliminasi persamaan 4 dan 5, yaitu persamaan 4 15,49 ditambah 29,47 sama dengan 59,27. Persamaan 5 dikali 15,42 dibagi 100 sama dengan 15 Y dengan 2.700 set sama dengan 663,4, di mana hasilnya itu 1,804%. Substansi nilai Z ke persamaan 6, nilai 15,47 Y ditambah 29,47 Z sama dengan 5.927. 15,47 Y ditambah 29,4 Y dalam kurun 1,804 sama dengan 5.927. 15,47 ditambah 53,2 sama dengan 5.927. 15,4 Y sama dengan 5.875,8. Y sama dengan 3.379,7%. Persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan 100. X tambah 39,7 tambah 1,804 sama dengan 100. X sama dengan 100 dikurang 397,7 ditambah 1,804. X sama dengan 299,5%. Jadi ransum dengan protein kasar 20% dengan energi metabolisme 2.800 kalori per kilogram. Tepung cacing tanah sama dengan 299,5%, tepung bekicot sama dengan 397,2%, tepung kepala udang sama dengan 1,804%. Baik, setelah ini kita akan melakukan penyusunan ransum yang menggunakan metode coba-coba. Kali ini saya akan melakukan penyusunan ransum dengan menggunakan metode coba-coba dengan menggunakan dua bahan, yaitu tepung ikan dan dedak padi. Adapun tepung ikan yang digunakan itu protein kasarnya itu 58% dan dedak padi itu 13,4%. Dan kebutuhan tepung ikan itu 30 dan dedak padi itu 70, dan tepung ikan yang digunakan itu adalah 300 gram. Dan dedak padi yang dibutuhkan itu
700 gram. Untuk mendapatkan ransum 1 kilogram itu dengan melakukan pencampuran. Baik, sekian penyusunan ransum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.